Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur sekali lagi Tuhan boleh membuka pintu gerbangnya untuk kita hampiri. Mari saat ini dengan hati yang siap, dengan hormat, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, mulia bagi namanya. Ibadah kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya.
kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia ada bersama-sama kita saat ini di gereja, di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dia ada, Dia rindu menerima puji-pujian yang daripada kita. Mari kita angkat pujian, penyembahan bagi Dia dengan penuh sukacita. Mari masuk hadirat-Nya dengan bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Mari bermasmur bagi Dia. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Amin, Dia hadir dalam pujian-pujian kita. Mari kita ulang pujian dari awal. Masuk hadirat-Nya dengan bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Bersyukur sebab Dia baik bagi kita. Dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam amin. Dia nyata dalam pujian-pujian kita. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dia hadir dalam pujian-pujian kita. Mari kita sembah Dia. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan bahwa Yesuslah Raja kita. Mari serukan, Yes. hey, Serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. mari Rayakan dan sekali lagi mari kita rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, Bapak Ibu silahkan duduk. Dia Raja di atas segala raja, Dia yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Saat ini kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Pembacaan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu silakan baca ayat yang ganjil. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Mari jujur, jangan sembunyikan apapun di hadapan Tuhan, karena sebetulnya hal itu sia-sia. Mari akui apa yang pernah kita katakan, kita pikirkan, atau yang kita perbuat, yang kita tahu mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam pengakuan dosa dengan pujian, ku pandang salib-Mu. Mari ingat pengorbanannya dan akui semua kesalahan kita. Tutup bangkit berdiri. Ayat bimbingan pengakuan dosa kita. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya.
Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kita akan menaikkan ayat yang ketiga. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan, Allah yang mengasihi kita, membawa segala pengakuan akan dosa pelanggaran kita, dan memohon belas kasihan pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kasih salib di mana Engkau menyatakan diri-Mu yang rela untuk boleh menembus dosa kami dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Tetapi Tuhan, kami sadar anugerah besar yang telah Engkau berikan itu masih kami sia-siakan dengan hidup tidak sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Kami masih terus hidup di dalam dosa kami ya Tuhan. Di dalam pikiran, dalam keinginan hati, tutur kata dan perbuatan kami masih seringkali mendukakan hati Tuhan. Tetapi kami yang berdosa inilah kembali ada di hadapan-Mu. Kami datang membawa segala pengakuan kami akan dosa-dosa kami. Dan kembali kami memohonkan kepada-Mu ya Allah, yang layak untuk melayakkan kami Tuhan. Kami mohon ampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami sungguh boleh dapat disucikan dan dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu, membawa penyembahan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami kembali memohon anugerah Tuhan untuk boleh menuntun hidup kami di dalam hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar itu sungguh boleh membentuk kami kembali, mengubahkan kami kembali, sehingga kami sungguh hidup memperkenankan hati Tuhan, dan kami sungguh hidup semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Engkau beri bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibrani 10 ayat 19, 20 dan 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji nama Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Sehingga ku tahu yang kita percaya, Dia Tuhan yang penuh kasih, yang rela menebus kita. Aku tahu anugerahnya Dia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebus. Namun ku tahu yang ku percaya, namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu
Puji nama Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru dan lakukannya dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Mari kita bersama-sama dengan gereja di sepanjang segala apa dan segala tempat, ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan telinga untuk mendengar. Mari siapkan pikiran yang konsentrasi. Mari siapkan hati untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dan kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 222. Ku percaya pada Yesus. Bapak Ibu, selamat pagi. Saya memberi salam juga kepada jemaat yang mendengarkan dari rumah. Saya mohon izin untuk memakai masker hari ini seperti kebiasaan kami di kampus dengan protokol kesehatan. Memang ada kekurangannya bahwa ekspresi wajah katanya tidak terlihat, tetapi kata banyak psikolog juga senyuman itu terlihatnya di mata, bukan di mulut. Kalau di mulut nyengir tapi mata tidak tersenyum, maka senyuman itu insincere katanya begitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu masih bisa melihat, menembus kacamata saya yang berembun dan melihat kesenyuman di dalam mata saya gitu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai merenungkan firman hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang tersedia, kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman yang kami pikirkan ini boleh menjadi
penuntun bagi langkah kaki kami menghidupi iman kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah zaman ini. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jadi tema hari ini adalah dalam api pemurnian. Surat Petrus dalam bagian ini menasihati orang Kristen untuk berbahagia dalam penderitaan. Pertanyaannya, apa itu mungkin? Penderitaan seperti apa yang dimaksud Petrus? Lalu bagaimana caranya berbahagia? Kalau saya bicara diskusi ayat Alkitab ini dengan kelompok PA mahasiswa, mereka akan dengan jujur bilang, ya teorinya gitu sih Pak, kita harus berbahagia dalam penderitaan gitu ya, di dalam Kristus, di dalam iman. Tapi apa itu mungkin Pak? Itu kan gak realistis begitu ya. Jadi pertanyaan itu selalu terngiang ya di telinga saya kalau kita baca ayat ini. Ada seorang bernama Ana, bukan nama sebenarnya, mengikuti tes serologi massal yang diadakan di kampus tempat dia bekerja. Hasilnya ternyata reaktif. Langsung Ana itu shock. Kampusnya termasuk yang ketat menerapkan protokol kesehatan. Mengapa ini terjadi pada dia? Dan perasaan khawatir dan takut menghantui hari-hari Ana berikutnya. Bukan saja dia khawatir untuk dirinya sendiri, dia juga takut menulari kakaknya yang tinggal seluruh rumah. Bahkan dia harus masuk kerja juga, teman-teman sekantornya bagaimana? Atau bahkan pacarnya yang kadang-kadang seminggu sekali ketemu. Namun hasil swab tes yang diikuti Ana 3 hari kemudian ternyata negatif. Ya, jadi tampaknya hasil reaktif tes serologi itu menangkap antibodi yang muncul, infeksinya sudah lampau. Namun virus COVID itu sendiri terbukti sudah tidak ada lagi ya, tertangani. Mungkin juga karena antibodinya tersebut begitu ya. Nah, kisah pergulatan seperti Ana bukan satu-satunya di hari-hari belakangan ini. Ratusan ribu kasus setiap hari COVID-19 di seluruh dunia terjadi. Apakah penderitaan seperti itu yang dibicarakan oleh Petrus? Nah, gambar ilustrasi yang dibuat gereja untuk teks khotbah hari ini ya, kalau Bapak Ibu lihat di flyer atau di Instagram, itu gambarannya adalah persekusi orang Kristen mula-mula di tengah gelanggang Kolosium. Jadi di gambar itu ada gelanggang Kolosium di Roma, lalu ada singa yang siap menerkam kerumunan orang Kristen ya. Itu gambaran umum kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini ya, penderitaan orang Kristen mula-mula. Namun, kalau kita baca agak teliti, surat 1 Petrus ini justru dituliskan untuk jemaat di perantauan, di diaspora, bukan di Roma. Ya, di 1 Petrus 1 ayat 1 di situ tertulis dari Petrus, Rasul Kristus, kepada orang-orang pendatang. Itu istilah yang dipakai oleh LAI untuk terjemahan bahasa Indonesia. King James misalnya memakai kata strangers, orang asing, yang scattered, yang tercerai. Lalu New Revised Standard Version misalnya memakai kata exiles of the dispersions. Ya, kembali ada kata exiles, orang buangan, tercerai, ya, terpecah-pecah di diaspora, di luar Yerusalem, begitu ya. Nah, di situ juga disebut kota-kota. Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, jadi tampaknya penderitaan di dalam surat Petrus ini mungkin bukan persekusi di Roma. Walaupun Kaisar Nero dengan kekejamannya yang terkenal itu memang melakukan persekusi di Roma. Tapi surat ini khusus untuk orang-orang yang di perantauan. Ya. Jadi rupanya kehidupan orang Kristen itu yang seperti orang asing di tengah masyarakat mayoritas yang beragama lain di kota-kota Asia Kecil itulah penderitaan yang digambarkan oleh Petrus. Bukan persekusi oleh negara di Roma, begitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu baca mungkin di dalam khotbah-khotbah yang lalu tentang 1 Petrus, juga di 1 Petrus 2 ada nasihat untuk tunduk kepada raja dan kekuasaan. Karena ada wali-wali yang berhak menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Ya. Nasihat ini mirip dengan yang kita dengar di Roma 13 yang dikatakan oleh Paulus. Jadi
kurang masuk akal ya kalau negara melakukan persekusi sistematis, lalu nasihat Petrus adalah kamu harus tunduk kepada raja dan kepada kekuasaannya. Itu terlalu kejam. Ya. Nah di dalam kitab yang lain misalnya di Wahyu, itu juga ada surat yang ditujukan kepada kota-kota di Asia Kecil. Nuansanya sudah jadi berbeda. Ya karena di dalam zaman ditulis kitab Wahyu itu persekusi itu benar-benar kencang. Sehingga Yohanes begitu menulis kitab Wahyu itu tidak bisa tidak melihat kekaisaran Roma itu sebagai sang naga tua jahat itu sendiri. Ya, the evil himself begitu ya. Dan dia pakai kata simbolisme Babylon dan sebagainya ya. Untuk menggambarkan negara yang mempersekusi yang jadi jahat itu. Ya, tetapi karena di surat 1 Petrus ada anjuran untuk tunduk kepada pemerintah, tampaknya kecil kemungkinan itu terjadi persekusi sistematis oleh negara. Nah, sehingga pertanyaannya adalah apa yang dimaksud Petrus dengan penderitaan di sini? Tampaknya sih lebih luas daripada sekedar persekusi sistematis oleh raja ya atau kekuasaan. Nah, gambaran-gambaran yang diberikan Petrus di sini adalah misalnya dinista karena nama Kristus. Itu di ayat ke-14. Lalu menderita sebagai orang Kristen. Ya, itu di bahasa Yunani aslinya sebenarnya hanya ditulis as Christians ya. Jadi bukan menderita sebagai orang Kristen, tampaknya sebagai Kristen saja itu udah penderitaan gitu ya. Nggak perlu disebut lagi menderita sebagai orang Kristen. As Christians kamu tidak perlu malu, begitu ya kata surat 1 Petrus di bagian itu sebenarnya di bahasa Yunani aslinya. Lalu di ayat 19 juga ada gambaran menderita karena kehendak Allah. Ya, jadi penderitaan-penderitaan semacam itu yang digambarkan oleh Petrus di sini. Ada satu surat ya dari zaman kuno, itu 112 sesudah Masehi, 112 AD, oleh seorang gubernur di Bitinia dan Pontus, jadi di daerah yang disurati oleh surat 1 Petrus ini. Nama gubernurnya Pliny. Ya, dia gubernur Romawi. Lalu dia menulis surat kepada Kaisar Trajan, ya, meminta nasihat karena dia bingung menghadapi kelompok orang yang dituduh sebagai Kristen. Gitu. Jadi ini surat menyurat eksternal di luar dari Alkitab memberikan informasi yang cukup menarik. Sebenarnya apa yang dituduhkan kepada kelompok Kristen ini, begitu ya. Nah, kata Kristen itu sendiri ya di dalam surat ini tampaknya digambarkan sering dipakai sebagai tuduhan atau hinaan atau bahkan serapah ya. Nah, Pliny itu menjelaskan ya, menariknya dalam surat ini kelakuan orang-orang yang dia interogasi. Jadi Pliny itu cerita, saya melakukan interogasi nih terhadap orang-orang yang dituduh sebagai Kristen itu, begitu ya, untuk mencari kesalahan mereka. Ya, dan dia bilang ya apa yang dituduhkan begitu ya. Nah, orang-orang ini yang disebut Kristen itu tidak mau dipaksa berdoa kepada gambar kaisar atau patung-patung dewa Roma yang disodorkan kepada mereka. Jadi tampaknya dalam prosedur yang interogasi yang dilakukan Pliny itu dia bawa patung-patung Romawi terus sodorin ya. Kamu berdoa kepada dewa-dewa ini ya, menyembah ini. Kalau dia Kristen, dia menolak sama sekali, nggak mau. Gitu. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang bilang dulunya mereka Kristen, sekarang nggak lagi. Nah mereka mau. Gitu ya. Jadi itu yang ditulis oleh Pliny ya, menarik sekali ya. Di dalam surat ini ada kisah yang semacam itu ya. Nah, lalu Pliny juga mencatat ya, orang-orang yang dituduh Kristen ini suka berkumpul berdoa pada hari tertentu dan mengucapkan ikrar. Ikrarnya itu bukan untuk kejahatan ya, konspirasi atau apa, melainkan ikrar untuk menjauhkan diri dari penipuan, pencurian, dan perzinahan. Begitu yang ditulis Pliny di suratnya ya. Sehingga Pliny itu bingung minta nasihat kepada Kaisar Trajan di dalam suratnya. Dia bilang ini orang-orang ini yang dituduh Kristen ini sebenarnya nggak ada kesalahan apa-apa. Mereka kumpul berdoa hari-hari tertentu, berikrar untuk jujur, nggak mau menipu, nggak mau mencuri. Lalu mereka juga makan minum, tapi makanan-makanan biasa. Ya ini di dalam masyarakat kuno mula-mula, kadang-kadang orang Kristen itu difitnah,
mereka itu kanibal ya, karena makan tubuh dan darah begitu ya. Ini khusus di surat Pliny justru yang ditulis ini makanan-makanan biasa yang mereka makan ya. Seolah-olah Pliny itu mau membela ya kelompok Kristen ini ya. Tapi dia bilang dia bahkan interogasi ya 2 orang perempuan yang disebut sebagai deaconess ya, diakon begitu ya. Tapi nggak menemukan kesalahan apa-apa kecuali mereka tuh bertahayul ya, mereka punya superstition ya, berdoa kepada Kristus itu seolah-olah kepada Tuhan. Begitu ya kata Pliny ya. Terus dia bingung, ini mesti diapain? Harus dihukum atau tidak? Begitu. Nah, yang menarik juga adalah jawaban dari Kaisar Trajan. Begitu ya, Trajan itu nggak memerintahkan untuk ya udah persekusi aja, enggak. Dia bilang, kamu udah benar ya, berhati-hati melakukan interogasi itu. Ya, jadi memang kita nggak boleh ya memberikan hukuman atau apa dengan tuduhan anonim begitu saja. Itu bukan tradisi kita ya. Jadi tampaknya berusaha juga tampil adil begitu ya, Kaisar Trajan itu ya. Sehingga dia memberikan kebebasannya kepada Pliny. Ya udah kamu periksa ya. Kalau memang ditemukan bersalah secara hukum, memang layak dihukum, ya dihukum. Kalau enggak ya enggak. Ya berarti surat ini juga menunjukkan mungkin di Bitinia dan Pontus paling tidak pada tahun 112 AD itu tidak terjadi persekusi sistematis ya terhadap orang Kristen. Nah, tetapi walaupun tidak ada persekusi sistematis, tampaknya memang Kristen itu sendiri, kata itu sendiri adalah satu hinaan. Ya, dan orang-orang Kristen itu memang menghadapi tekanan, tuduhan dari masyarakat sekitar non-Kristen karena pola hidup kelompok Kristen ini berbeda ya dari sekelilingnya ya. Jadi walaupun kelompok Kristen ini sebenarnya berkomitmen ya kepada kejujuran, kepada keadilan, tapi kata Kristen itu sendiri kalau ditempelkan itu adalah label buruk tersendiri. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan di Indonesia tahun 2014 pada saat Pilpres, Jokowi itu dilabel dalam kampanye hitam sebagai Cina Kristen. 2 kata yang ditempelkan, yang double kuadrat langsung menjadi sesuatu yang sangat buruk. Ya. Entah kata Tionghoanya itu sendiri buruk, tapi kata Kristennya sendiri juga bermasalah. Ya, jadi buat obor rakyat yang melakukan kampanye hitam pada saat itu ya, ditempelkan keduanya langsung dikenakan kepada Jokowi. Ya, itu senjata ampuh begitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kata Kristen sendiri itu bisa aja adalah hinaan. Kristen lu, ya, itu maksudnya bukan pujian, itu hinaan. Begitu ya. Tampaknya yang terjadi di Bitinia dan Pontus itu situasi yang semacam itu, begitu ya. Nah, itu juga tidak terlepas dari situasi politik. Ya, Bapak Ibu harus bayangkan di dalam kerajaan Romawi kuno, kesejahteraan atau kebaikan hidup dari kekaisaran Romawi itu diyakini adalah atas perlindungan dewa-dewa Romawi. Ya. Nah, bayangkan ya, kalau ada sekelompok orang yang dihina atau dituduh sebagai Kristen ini nggak mau ikut nyembah dewa-dewa Romawi ini. Ya ada kok kelompok agama-agama yang lain masih mau ya dan punya Tuhan yang beberapa nggak apa-apa. Tapi kelompok ini yang disebut Kristen ini nggak mau. Bayangkan kalau negara kita terjadi kelaparan atau bencana dan sebagainya, maka pasti karena ulah kelompok Kristen ini, mereka sih nggak mau ya nyembah dewa-dewa Romawi sehingga dewa-dewa Romawi itu marah semua, begitu ya. Ini ulah mereka nih. Ya, sehingga di dalam situasi yang demikian, kalau kelakuannya seperti orang-orang Kristen itu, maka langsung tidak menguntungkan. Ya, langsung orang Kristen ini adalah kelompok yang tidak mau memikirkan kesejahteraan bangsanya, begitu ya. Sehingga di dalam hal semacam itu, kata Kristen itu sendiri langsung muncul sebagai hinaan. Sehingga di ayat ke-16 tadi yang Bapak Ibu baca sebenarnya adalah sebagai Kristen kamu jangan malu. Karena disebut Kristen aja biasanya kita udah malu langsung. Begitu ya. Nah, sebagian sering kita rasakan dalam suasana-suasana panas kampanye politik juga di Indonesia.
Nah, di dalam konteks tekanan masyarakat yang seperti itu, Petrus menasihatkan jemaat supaya kamu jangan menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Begitu ya. Dan ini menarik sekali bahwa Pliny sebenarnya yang nggak peduli lah sama kelompok Kristen ini. Kan dia pejabat Romawi. Ya, dan dia sebenarnya mungkin konsepnya adalah jangan bikin ribut orang-orang Kristen ini gitu ya. Nanti kalau bikin ribut saya jadi masalah sama kaisar gitu ya. Dan ini mereka nggak mau nyembah dewa Romawi aja sebenarnya udah sedikit menyulut keributan gitu. Tapi Pliny itu menulis orang-orang Kristen ini komitmennya justru kepada kejujuran. Ya, mereka mau menjauhi penipuan, pencurian, kejahatan gitu ya. Sehingga memang tampaknya karena kata Kristen itu adalah hinaan begitu ya. Sudah ada label yang buruk begitu kata Kristen itu dibunyikan begitu saja. Ya, bahwa orang-orang ini kafir, tidak bermoral, dan basically jahat. Ya, sehingga kita tuh bisa memahami Petrus itu menasihatkan dengan kuat ya. Kamu kalau menderita, jangan menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Kamu tuh sebagai Kristen aja udah mungkin cukup susah gitu ya. Kamu jangan lagi menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Justru kalau kamu menderita secara tidak adil itu, kamu menunjukkan kemurnian imanmu. Ya, itu yang dikatakan Petrus di sini. Ya, sehingga kita bisa juga bayangkan ya di dalam suasana yang memalukan buat orang Kristen karena hinaan dan tuduhan itu ya. Petrus itu memberikan penghiburan ya. Petrus itu bilang, sebaliknya kalau kamu dihina, kamu itu betapa terhormatnya. Kenapa? Kamu harus berbahagia dan jangan malu. Tadi di ayat 14 kita baca, karena roh Allah, yaitu roh kemuliaan itu, roh kehormatan itu, ada pada kamu kalau kamu tuh dihina. Ya, karena dengan demikian kamu beroleh bagian di dalam penderitaan Kristus itu. Ya, dan nanti kamu juga akan beroleh bagian di dalam kemuliaannya kalau dia dimuliakan. Begitu ya. Jadi kalau kamu dihina, memang tampaknya secara fisik itu hinaan yang ditimpakan kepada kamu habis-habisan. Tetapi itu sebenarnya kehormatan. Begitu yang dikatakan Petrus. Ya, baru ayat-ayat itu mungkin bisa connect ya di dalam pemahaman kita. Nah, kalau kita berpikir tentang masa pandemi ya, apakah ada ya nama orang-orang terkenal yang diasosiasikan kepada kekristenan begitu ya, namun menampilkan bau kehidupan yang buruk? Saya sebut nama yang sangat terkenal di dalam 3 hari belakangan ini, Donald Trump. Donald Trump itu mengakibatkan banyak polarisasi di gereja Kristen juga di Amerika. Dan banyak orang yang tidak habis pikir kenapa ya orang Kristen bisa membela orang yang sama sekali tidak ada saleh-salehnya ya. Tetapi orang-orang Kristen evangelical pendukung Trump akan bilang ya Trump menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik ya. Dan toh Tuhan bisa ya memakai orang berdosa untuk hukum yang anti-LGBT, anti-aborsi dan seterusnya. Ada lagi nama lain, Jerry Falwell. Ya, beberapa waktu yang lalu ditemukan skandal seksual istrinya ya dengan seorang pembersih kolam di kompleks yang mereka punyai ya. Dan Jerry Falwell ini adalah tokoh penginjil fundamentalis Kristen di Amerika. Ya, jadi labelnya tuh Kristen, tapi menampilkan bau kehidupan yang kurang sedap begitu ya. Nah, sehingga di dalam pandemi ini ya kita harus memikirkan ulang ya, kita sebagai komunitas Kristen sebenarnya bau kita di tengah masyarakat itu seperti apa? Kalau orang menyebut Kristen ya, itu sebenarnya hinaan atau sebenarnya pujian, ini kelompok yang jujur. Atau sebenarnya ini kelompok yang kurang bagus sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga di dalam surat ini pemilihan kata Petrus itu sebenarnya sangat pas. Ya, Petrus memilih kata di ayat 12, jangan heran kalau nyala api pemurnian datang kepadamu. Ya. Nah, memang LAI itu memilih terjemahan nyala api siksaan.
Ya, itu tampaknya terpengaruh oleh gambaran Koloseum dan penderitaan persekusi Roma begitu ya, sehingga katanya yang dipakai oleh LAI nyala api siksaan. Namun sebenarnya LAI juga menambahkan di ujung kalimat itu adalah sebagai ujian, gitu ya. Jadi gambaran yang dikemukakan Petrus di sini adalah api pemurnian yang biasanya dipakai untuk memurnikan logam. Proses pemurnian itu. Ini api itu bukan untuk menghancurkan sebenarnya, tetapi untuk memurnikan. Sehingga kemurnian iman itu bisa teruji di tengah situasi tekanan yang besar dari masyarakat terhadap kelompok Kristen. Nah, kalau kita pikirkan situasi kita di Indonesia ya, kalau api pemurnian itu hadir, apapun bentuknya, apakah sebagai satu suasana politik, ataukah di dalam tekanan di tengah-tengah pandemi ini, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, ya seperti yang dikemukakan oleh Petrus di sini. Ya. Kita memilih untuk jadi penjahat, pencuri, atau pengacau, atau kita memilih untuk dimurnikan, untuk setia, untuk hidup jujur, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi ada berbagai pilihan yang kita bisa ambil. Baru beberapa jam yang lalu ya, dini hari ini, Joe Biden sudah menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Ya, sudah terpilih, perhitungannya sudah definitif. Tapi Trump di dalam pidatonya masih menyangkal ya. It is not over gitu kata Trump ya. Pada Desember tahun 2019, tahun lalu, Christianity Today itu menulis satu artikel editorial. Judulnya Trump should be removed from office. Yaitu editor Christianity Today yang menulis. Dan karena artikel itu dia mendapatkan banyak kecaman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan ya betapa terpecah belahnya juga gereja di Amerika pada saat ini ya. Karena Trump. Lalu tahun 2018 setelah pemilu tahun 2016 sebelumnya, Christianity Today juga mengeluarkan artikel yang bilang bahwa hanya 58% evangelicals di Amerika yang memilih Trump. Dan judulnya ditulis melawan mitos 81%. Ya, karena yang diyakini adalah 81% orang Amerika memilih Trump. Jadi Christianity Today bilang bukan cuma 58%. Tapi 58% mayoritas juga ya sebenarnya ya kalau kita mau pikir ya. Dan kalau masih 58% hari ini Trump akan menang lagi ya. Dan di tengah-tengah suasana yang panas semacam itulah, 6 hari yang lalu Christianity Today itu mulai lagi menulis artikelnya. Tapi kali ini dia tampaknya juga udah tahu ya, ini sangat panas, sangat terpolarisasi. Dan kita juga mengalami ya di Indonesia di zaman-zaman pilpres dan pilkada kita. Sehingga artikel Christianity Today kali ini adalah lebih berusaha memikirkan bagaimana kita sebagai orang Kristen sama-sama hidup berdamai. Begitu ya. Judul artikelnya 6 hari yang lalu, Why Evangelicals Disagree on the President. How we can come together. Ya, jadi dalam artikel ini penulisnya bilang, gereja Kristen itu ada 2. Gereja Kristen yang berkuasa, the reigning church, the regnant church, dan gereja Kristen yang tersisa. Ya, ada yang gereja yang berkuasa, ada gereja yang tersisa, gereja yang remnant, begitu ya. Dan artikel ini berusaha tidak menyinggung kelompok manapun. Ya, kata-katanya kalau Bapak Ibu baca sangat sopan, sangat lemah lembut dan mendorong semua tuh untuk bersatu. Dia bilang misalnya banyak pendukung Trump yang memang ngawur. Tapi banyak juga orang Kristen yang baik-baik yang sebenarnya menginginkan kebaikan terjadi di dalam masyarakat Amerika, begitu ya. Hanya saja di dalam 2 gereja ini, the regnant church, gereja berkuasa, dan gereja yang tersisa, ada perbedaan visi. Jadi ini bukan pertentangan antara gereja atau orang Kristen evangelicals yang injili dengan yang progresif. Dia bilang bukan, ini dua-duanya evangelicals. Ini dua-duanya gereja Tuhan yang injili. Hanya ada perbedaan visi. Buat
gereja yang tersisa, yang penting bukan meraih kekuasaan. Yang penting adalah meletakkan kekuasaan supaya bisa melayani yang lain. Buat gereja yang tersisa, yang penting bukan mengangkat pedang, melainkan mengangkat piala anggur. Karena itulah pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Begitu ya. Jadi di dalam artikel ini ada ajakan dan panggilan untuk orang Kristen Amerika untuk kembali bersama-sama mengikut Tuhan. Bahkan di dalam situasi yang sulit, di tengah-tengah perpecahan dan di tengah-tengah pandemi yang sedang menggila juga di Amerika. Kalau kita memikirkan orang Tionghoa ya, atau kelompok Kristen di Indonesia gitu ya. Dan sangat menarik bahwa kata Tionghoa dan Kristen itu sering juga dipakai sebagai hinaan. Begitu ya. Pertanyaannya adalah kalau kita membaca surat Petrus ini, apa iya kita di dalam kehidupan kita menjadi penjahat, pencuri, dan pengacau yang Rasul Petrus larang ya untuk melakukan itu ya. Nah tetapi kan kita jadi bisa bertanya ya, kenapa ada nama-nama tertentu yang ditempelkan sebagai kampanye hitam dan sebagainya. Berarti memang adakah stereotip bahwa kalau Tionghoa itu kan kebanyakan mungkin stereotipnya pedagang. Dan kalau pedagang, apakah stereotipnya culas, penipu, menghalalkan cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, walaupun labelnya Kristen. Dan terutama kali karena labelnya Kristen, ya sehingga kata Kristen itu pun sebenarnya jadi hinaan ya, dasar Kristen. Ya, apalagi dasar Tionghoa Kristen. itu double. Ya kuadrat, hinaan kuadrat begitu ya. Sehingga yang sangat penting untuk kita tuh mempertanyakan. Kalau ada pedagang Kristen, apakah pedagang Kristen itu terkenal sebagai pedagang yang generous dan jujur? Kalau ada pejabat Kristen dan katakanlah pejabat Kristennya masuk penjara, apakah dia terkenal sebagai pejabat Kristen yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab? Atau sebenarnya dia terkenal sebagai pejabat Kristen yang gila kuasa, yang menghalalkan cara. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu jadi sangat penting untuk kita renungkan. Dan nasihat Petrus juga sangat jelas. Kalau jadi Kristen, jangan malu. Kalau menderita, kesulitan, anggap itu kehormatan. Karena roh kemuliaan Allah ada pada kamu. Nah tapi ada jenis penderitaan yang lain ya, yang kita juga alami di saat-saat pandemi ini. Bagaimana kalau ada kematian di keluarga kita? Ada seorang psikolog, Lucy Hone namanya. Dia kehilangan putrinya 12 tahun yang pergi berlibur ikut mobil temannya ya, umur 12 tahun juga dengan mamanya yang nyetir. Di dalam satu persimpangan jalan, ada mobil lain yang melanggar lampu lalu lintas, menabrak mobil itu dan ketiga orang itu termasuk putri Lucy Hone meninggal di tempat. Lucy Hone ini psikolog ahli tentang resilience. Ahli tentang mempelajari bagaimana orang menghadapi trauma atau kondisi yang sangat buruk di dalam kehidupan itu bisa bangkit lagi. Tapi dia bilang sesudah kejadian itu, tiba-tiba meja itu berputar ya terhadap dia. Kalau jadi ahlinya tahu semua teori itu nggak apa-apa. Tapi sekarang saya victimnya. Ya, dan sehingga teori-teori itu semua kelihatan nggak ada yang bisa working. Ya, yang ada adalah pamflet yang datang ke dia bilang, oh ya semua orang yang mengalami hal ini nanti risikonya adalah bisa bercerai. Ya, depresi berkepanjangan, paling sedikit 5 tahun ke depan. Begitu ya, dan kemungkinan besar mental illness, ya akan ada gangguan kejiwaan, begitu ya. Dan Lucy Hone ini berpikir dalam hatinya, dia bilang, apa hidup saya kurang susah, ya, sehingga seluruh pamflet ini yang harusnya menolong bilangnya cuma itu aja, gitu ya. Jadi dia bertekad melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri. Ya. Apa sih yang bisa menolong di dalam situasi yang semacam itu? Karena hal-hal semacam itu dengan ribuan kematian di seluruh dunia setiap hari, itu terjadi begitu saja. Ya ada wanita yang tiba-tiba menjadi janda, karena suaminya baru 2 hari yang lalu rasanya sakit-sakit begitu aja, terus diopname, terus langsung dites swab ternyata positif, dipasang
alat bantu, kelihatannya membaik, begitu dicabut langsung meninggal. Dan tiba-tiba dalam kurun beberapa hari dia jadi janda. Bagaimana menghadapi kehidupan yang semacam itu? Muncul 1000 pertanyaan. Apa saya harus pulang ke daerah, ke tempat masih ada keluarga-keluarga dekat saya? Apa saya harus bertahan di Jakarta? Bagaimana dengan anak-anak saya? Hidup tidak pernah sama lagi setelah itu. Bagaimana bangkit dari penderitaan yang semacam itu? Lucy Hone menemukan ada 3 hal yang menurut dia bisa menolong. Yang pertama adalah menerima hal yang tidak dapat diubah. Karena hanya dengan demikian kita bisa move on. Dia bilang hal itu sulit. Karena emosi negatif itu menempel kayak velcro, dia bilang. Sedangkan emosi positif itu kayak teflon ya. Ditaruh, ini membal gitu ya. Nggak mau nempel ya, dikasih air begitu ya. Dan itu memang begitu natur manusia ya. Dia bilang kalau bahkan dari sejak zaman purba, kalau manusia purba keluar dari gua, terus lihat pelangi sama lihat singa, dia akan konsentrasi lihat singa. Karena itu menentukan hidup matinya ya, padahal pelangi itu indah gitu misalnya ya. Jadi pikiran negatif, bahaya itu selalu mengkonsumsi emosi kita dengan sangat kuat. Jadi menerima kenyataan itu dan move on bukan perjalanannya mudah, tapi itulah awal kepada kesembuhan itu. Lalu yang kedua, Lucy Hone bilang, setiap kali kita memilih hidup, bukan memilih mati. Ya, makanya orang yang kena trauma dan kenyataan hidup yang pahit semacam itu ya, akan dirundung dengan berbagai depresi, pikiran yang terus-menerus berputar di kepalanya ya. Dia bilang yang menolong Lucy adalah satu perasaan bisa bersyukur. Itu yang menolong dia, bisa gratitude ya. Dia bilang setiap kali habis kecelakaan itu selalu dia berpikir hal yang sulit-sulit begitu ya. Tapi dia mulai berusaha memilih pikiran-pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya. Dia bilang anaknya itu mati dengan cepat ya dalam kecelakaan, tidak melewati satu penderitaan yang sangat panjang. Dia bersyukur karena itu. Ya. Anaknya memang sudah mati, tapi saya masih punya 2 anak yang hidup dan butuh kasih sayang saya. Dia bersyukur karena itu. Jadi hal-hal semacam itu, begitu dia bisa menemukan, itu membuat dia tuh lebih baik. Choose life, not death. Pilihlah hidup, bukan kematian. Dan itu mulai dari pikiran kita. Ada satu profesor namanya Martin Seligman, ya, ahli psikologi positif, melakukan latihan kalau kita selama setiap minggu memikirkan 3 hal baik dalam kehidupan kita. Setiap minggu lakukan. Ya. Dan kalau kita orang Kristen, kita bisa berdoa bersyukur ya kepada Tuhan untuk hal-hal baik yang di tengah-tengah pandemi ini kita masih terima. Nah, Seligman ini menemukan kalau orang melakukan latihan itu selama 6 bulan atau lebih, orang-orang itu ditemukan lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Jadi sebenarnya di dalam praktek kehidupan Kristiani sendiri ada ya hal-hal itu yang kita lakukan yang bisa menolong kita keluar dari krisis. Ya. Lalu setiap kali juga kata Lucy Hone, pikirkan apakah tindakan kita, bukan cuma pikiran, itu menolong kita lebih baik atau lebih buruk. Dia misalnya bilang ya, apakah saya harus pilih ke pengadilan? Ya kalau sopir yang menabrak mati seluruh keluarga itu, nanti saya duduk di situ memperhatikan dia, apakah saya jadi tambah marah dan tambah susah? Atau saya tuh lebih baik? Dia pilih dia gak mau datang ke pengadilan. Terus kalau malam-malam dia lihat foto anaknya begitu ya, makin lama makin sedih, makin lama makin marah gitu ya. Dia ambil keputusannya, saya mau begini terus atau lebih baik saya tidur. Dia tidur ya. Jadi setiap kali dia pilih behavior yang menolong dia. Dia bilang be kind to yourself. Ya, berbuatlah baik kepada dirimu sendiri. Ya, pilih pikiran-pikiran yang baik. Itu juga sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya, kalau kamu menderita, kamu pilih pikiran yang baik. Kamu bersyukur karena betapa terhormatnya kamu mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus. Kamu juga pilih kelakuan kamu. Ya, jangan yang membuat kamu lebih susah, lebih jahat. Jangan kamu jadi pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Ya, melainkan hidupi iman yang murni itu. Ya. Dan buat kita yang mengalami penderitaan, kesulitan yang tidak mudah di tengah-tengah pandemi ini,
Saya mau membacakan ayat terakhir dari 1 Petrus ini buat kita. Karena itu, baiklah juga kita yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya kepada Pencipta yang setia dengan selalu berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, penderitaan, hinaan, tuduhan, kesulitan bukan hal yang asing bagi gerejamu. Karena itu kami yang beriman kepada Kristus pagi ini memohon, di dalam seluruh kelemahan kami dan seluruh kesulitan yang menimpa kami di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan. Celikanlah mata kami sehingga kami melihat kehormatan yang Kau sediakan untuk umat-Mu di tengah-tengah kesulitan. Dan tolonglah kami supaya kami setia menjalani api pemurnian itu, sehingga kami boleh Engkau temukan juga murni dan setia kepadamu. Kami mohon belas kasihan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kita, yang sungguh memberi penghiburan kepada setiap kita. Kita percaya badai kehidupan mungkin tidak selalu terhindar dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita syukuri, Allah yang setia, Dia menjamin kehadirannya bagi kita. Bersama-sama kita melewati kehidupan yang mungkin sedang sulit saat ini. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas firman Tuhan, atas berkat-berkat-Nya. Persembahan akan dikumpulkan secara virtual. Bapak Ibu boleh silahkan scan barcode yang sudah ada di layar, atau mungkin untuk jemaat yang hadir di gereja yang ada di depan Bapak Ibu, dan mungkin boleh transfer juga ke nomor rekening yang sudah disediakan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Aku Percaya Padanya. Ku percaya padanya, tepuk hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Dia pasti tolong. Dia sobat kita yang setia. Dialah sobatku, sobat yang setia. Ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percayalah, Dia pasti. Kita ulang pujian ini versi yang bahasa Inggrisnya. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He is a faithful God. He is a faithful God. Yes, He is so faithful to us. Such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see. Dialah sobatku, sobat yang setia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sobat yang setia, sobat yang setia. Ku bersandar di selama-lamanya. Selama-lamanya. Biarpun badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya
Tuhan. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kembali menguatkan kami. Asal percaya Tuhan, Engkau pasti tolong kami. Saat ini dalam kehidupan yang mungkin sulit, badai atau cuaca yang gelap yang sedang menghampiri hidup kami mau berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Kami percaya tak sekalipun Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang manis. Bapak, saat ini kami sudah kumpulkan persembahan yang asalnya pun daripada-Mu. Kiranya Tuhan boleh kuduskan persembahan-persembahan ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati supaya semakin banyak pelayanan yang boleh dikerjakan melalui persembahan ini. Berkati setiap pengurus yang mengelola keuangan gereja kami Tuhan. Kiranya hati yang takut akan Tuhan, hikmat-Mu boleh menolong mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur hari ini Tuhan memimpin kita, memberkati melalui rangkaian ibadah yang kita sudah bisa ikuti bersama-sama. Saya percaya berkat dan kekuatan yang baru kita terima dari Tuhan. Terima kasih buat Pak Ihan yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Masih ada persekutuan kelompok kecil yang akan diadakan minggu ke depan. Malah mungkin lebih banyak ya, kelompok-kelompok yang baru akan adakan pertemuan kelompok melalui Zoom di minggu ke depan ini. Mari saudara, melalui wadah ini kita bisa terus saling menguatkan dan terus boleh diarahkan hati kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah saudara, kemudian hal yang lain yang perlu untuk diingatkan, masih ada kesempatan juga saudara untuk memperlengkapi diri, bagaimana kita bisa menjadi pemberita kabar baik itu. Kabar baik itu sesuatu yang begitu baik dan begitu berharga untuk hanya kita simpan sendiri. Tuhan mau sungguh supaya kabar yang baik itu yang membawa kehidupan dan keselamatan itu juga bisa dibagikan kepada orang lain. Nah khususnya untuk Bapak Ibu jemaat yang mungkin masih memiliki keluarga, anggota keluarga, famili yang belum percaya. Bahkan mungkin orang itu tinggal serumah dengan kita. Nah sering kali kita sebagai orang Kristen itu berpikir bagaimana ya bisa menyampaikan kabar baik. Dan biasanya banyak berpikir mungkin nanti ada penginjil yang datang bisa ya. Atau nanti ada pendeta, ada hamba Tuhan yang bisa memberitakan Injil kepada keluarga saya atau kepada famili saya, teman saya. Ya, tapi pernah kita juga berpikir kenapa enggak saya gitu ya. Nah, kalau saya sendiri artinya saya juga perlu untuk diperlengkapi. Nah ini kesempatan saudara bisa mengikuti pelatihan evangelism explosion ya yang akan diadakan tanggal 16 sampai 21 bulan ini. Pendaftaran kepada Bapak Yudi di nomor yang ada di screen ya di layar Bapak Ibu sekalian. Kita akan melaksanakan hal ini melalui Zoom ya, melalui Zoom. Demikian. Kemudian ada satu publikasi dari Sekolah Minggu ya. Komisi Anak PKY Gading Serpong. Something is coming on. 13 December 2020. The Promised King. Mari ajak anak atau cucu saudara-saudari untuk mengikuti ibadah Natal SM Online tahun 2020 dari Komisi Anak GKY. Sudah mau Desember ya mengakhiri tahun 2020 ini dan tadi ada
cuplikannya. Dari sekolah minggu akan adakan Natal sekolah minggu tanggal 13 Desember. Ya, demikian. Baik, tidak ada lagi ya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa Tuhan di akhir ibadah ini untuk setiap kami dan juga setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Karena iman percaya kepada Yesus. Di dalam segala keadaan, situasi, dimanapun ya Tuhan. Secara khusus kami mengingat orang-orang percaya yang berada di tempat-tempat di negara-negara yang sangat keras terhadap kekristenan sehingga menindas dan menganiaya anak-anak Tuhan. Kami berdoa kiranya roh Tuhan menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kekuatan iman di tengah penderitaan yang mereka alami. Kami berdoa terus untuk Indonesia, Tuhan pimpin sertai pemerintah saat ini di dalam segala hal yang diupayakan, baik penanganan pandemi, penanganan persoalan masalah ekonomi, dan juga hal-hal yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat Tuhan, GKI Gading Serpong, Tuhan beserta dan Tuhan memberkati dalam tiap-tiap keluarga dan rumah tangga dan kehidupan jemaat-Mu. Dengarlah seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Cuma Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kemurahan, kebajikan, kasih dan anugerah dari Allah di dalam keselamatan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, penyertaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus dilimpahkan kepada saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan memberkati ibadah selesai, doa teduh.